Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di mata kuliah Manajemen Keuangan. Untuk hari ini, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang cost of capital. Tapi untuk hari ini, kita lebih fokus kepada perhitungan weighted average cost of capital atau yang disebut WACC. Nah, di awal, kita perlu ketahui bahwa untuk mengetahui cost of capital itu mempunyai sebab atau terminologi, di mana tujuan orang mencari namanya cost of capital adalah mengetahui yang namanya capital structure atau struktur modal. Jadi capital structure itu apa? Penjelasannya adalah capital structure merupakan the mix of the long-term sources of funds used by the firms. This is also called the firm's capitalizations. The relative total of each type of fund is emphasis. Jadi memang pada dasarnya capital structure ini adalah gabungan dari long-term sort of funds used by firms. Jadi adalah gabungan beberapa sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Tapi dia juga bisa disebut namanya firm capitalization atau kapitalisasi perusahaan. Ini sifatnya adalah long term. Jadi capital structure, cost of capital itu ada di fungsi financing. Jadi dia adalah gabungan-gabungan sumber keuangan yang sifatnya jangka panjang. Oke, ini kita mulai dari yang pertama adalah weighted average cost of capital atau WACC. Dalam rumusnya itu seperti ini. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang after tax cost of debt dan cost of equity, dilihat dari perhitungan of cost of preferred stock maupun cost of common stock. Di common stock juga dibagi dua, bisa dihitung melalui CAPM, juga bisa dihitung melalui perhitungan yang biasa atau penglihatan common stock yang biasa. Oke. Itu jadi after tax cost of debt itu dikalikan dengan proportion of debt financing, terus ditambah cost of equity dikalikan dengan proportion of equity financing. Jadi nanti ketika kalian sudah ketemu cost of debt dan cost of equity-nya, kalian akan kalikan. Jadi sumber pendanaan atau pendanaan dari perusahaan tersebut berapa proporsi yang menggunakan hutang dan proporsi yang menggunakan modal. Itu nanti kalian bisa kalikan. Jadi contohnya di sini ada, for example, if firms borrow money at 6% after tax then pay 10% for equity and raise of capital equal the proportion from debt and equity, each week average cost of capital is 8%. That is, jadi rumusnya seperti ini. Berarti di situ ada informasi tuh. Jadi perusahaan ini meminjam uang itu berbiaya 6% setelah pajak, dan dia ada biaya 10% untuk equity-nya, untuk modalnya. Jadi teman-teman sudah diketahui di situ ada namanya cost of debt after tax-nya 6%, dan di situ ada namanya cost of equity yang sebesar 10%. Di situ ada keterangan bahwa raise of capital in equal proportion. Jadi in equal proportion hitungannya adalah 1 ya. Jadi proporsi itu 1 atau 100%. Jadi di sini kalau equity-nya itu dan debt-nya itu equal, berarti kan 50-50 atau 0,5 dan 0,5. Is weighted average cost of capital ketemunya 8. Jadi kalau dimasukkan rumus, weighted average cost of capital itu ada, itu 0,6, itu 6 ya, bukan 0,6. 6 dikali 0,5 ditambah 10 dikali 0,5, ketemunya adalah 0,08. Atau 8. Jadi 8 itu adalah persentase, 0,08 itu perhitungan ya secara desimalnya. Jadi in practice, the calculation of the cost of capital is more complex than this example. For one thing, firms often the multiple debt issues with different required rates of return, and they also use preferred equity as well as common equity financing. Jadi kalau dalam prakteknya dijelaskan bahwa kalkulasi dari cost of capital itu tidak semudah ini ya, atau tidak sesimpel ini. Dia bilang bahwa itu more than complex than this example. Jadi memang lebih kompleks dan lebih susah.
Tapi teman-teman untuk dasar awal, untuk mata kuliah manajemen keuangan, kalian perlu hanya mendapatkan yang namanya perhitungan yang simple aja seperti ini dulu. Nanti kalau kalian melanjutkan di manajemen keuangan lanjutan, maupun kalian tertarik di manajemen investasi, kalian akan lebih kompleks lagi belajarnya. Jadi di sini multiple issue of debt. Jadi memang mereka itu mempunyai required rate of return yang berbeda-beda. Jika kalian financingnya lewat hutang sifatnya obligasi atau hutang sifatnya langsung atau bukan berubah obligasi, itu juga berbeda rate of return-nya. Terus mereka itu lebih condong ke preferred equity dibandingkan oleh common equity. Kenapa? Kalau kalian dalam perusahaan itu, ketika kalian menerbitkan yang preferred equity itu, dia mempunyai hak untuk mendapatkan namanya dividen terlebih dahulu dibandingkan common equity. Dan biasanya pemilik oleh preferred equity adalah si perusahaan tersebut, atau biasanya dijual ke anak perusahaannya dan diambil alih saham dari si holding company-nya, supaya yang tetap mendapatkan preferred equity-nya atau mendapatkan hak khusus itu adalah si perusahaan tersebut. Biasanya mainannya seperti itu. Oke, WLCC itu ada dua secara penjelasannya atau secara tahap penjelasannya. Yang pertama harus kalian tahu adalah capital structure weight. Jadi harus tahu secara capital itu weight-nya gimana, atau rating ya, bukan rating, istilahnya weight itu adalah beratnya itu ke arah mana. Jadi the reason of calculate cost of capital is enabled you us to evaluate one or more of the firm investment opportunities. Remember that the cost of capital should reflect the riskiness of the project being evaluated. So the firms should be calculated a multiple cost of capital when it's make investment in multiple divisions or business units having different risk of characteristic. Jadi kalau kalian bicara tentang capital structure itu mempunyai tingkatan risiko yang berbeda-beda. Jadi mengambil hutang, contohnya mengambil hutang itu dalam bentuk apa? Mungkin mengambil hutang dari surat hutang negara, atau mengambil hutang langsung kepada lembaga keuangan atau pinjam ke bank. Nah, itu berbeda risknya dan berbeda hitungan rate of return yang diharapkan oleh masing-masing investor. Itu yang membedakan. Terus calculating weighted average cost of capital. Weighted cost of capital is simply a weighted average of all the capital costs incurred by a firm. Jadi calculating itu juga kita menghitung cost dari masing-masing capital yang kita sudah inginkan, atau capital structure yang kita sudah susunkan tadi, yang terjadi yang di-incurred atau terjadi oleh suatu perusahaan. Jadi ini dua yang perlu kalian ketahui. Tetapi karena tadi dibilang bahwa yang namanya weighted average cost of capital itu sifatnya adalah kompleks, tidak simpel seperti yang tadi, maka ada namanya calculating divisional cost of capital. Kenapa kita membutuhkan namanya divisional cost of capital? Karena dalam suatu perusahaan besar nih ya, dia sifatnya holding company atau perusahaan ini sifatnya TBK atau perusahaan terbuka, rata-rata mereka punya unit perusahaan atau punya divisi-divisi unit perusahaan yang berbeda dengan induk perusahaan usahanya, jenis usahanya, atau mungkin juga berhubungan. Tetapi yang perlu kalian tahu bahwa divisional ini sifatnya adalah lebih ke unit-unitnya, tidak hanya holdingnya. Kalau holdingnya itu kan banyak sekali elemennya, makanya disebut ada perhitungan dengan cara yang lebih mudah atau cara yang lebih spesifik, yaitu divisional cost of capital. Jadi estimating divisional cost of capital itu di situ ada divisional WACC, the cost of capital for specific business unit or division. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa dia lebih ke spesifik business unitnya dan divisi yang mereka ingin hitung. The advantage using a divisional WACC include the following. Jadi ada beberapa keuntungan atau advantage yang ketika kita menghitung menggunakan divisional WACC. Yang pertama, it provide different discount rates that reflect differences in the systematic risk
of the project evaluated by different division. Jadi memang kalau kita bicara tentang divisional itu kan lebih ke bisnis unit khusus-khusus tadi, ada divisi khusus tersebut atau divisi yang kita memang ingin hitung. Jadi tiap divisi itu mempunyai discount rate atau mempunyai yang namanya risk yang berbeda. Jadi ada divisinya mungkin ini teman-teman, kalau perusahaan contoh saya contohkan adalah perusahaan Semen Indonesia. Semen Indonesia itu mempunyai beberapa unit perusahaan, yaitu ini ada namanya perusahaannya, salah satunya adalah Sarana Toga Investama kalau nggak salah. Terus ada namanya salah satunya ada holding company, unit usahanya itu bergerak di bidang properti. Nah, yang satunya adalah investasi, yang satunya properti. Nah, itu mempunyai bukan Sarana Toga, sorry, Sarana, saya agak lupa, tapi intinya adalah satunya investasi, satunya adalah si perusahaan kontraktor. Nah, itu kan otomatis beda dari sistematisnya. Yang investasi punya risiko yang berbeda, yang kontraktor tadi juga mempunyai divisi atau divisi dan tingkat risiko yang berbeda. Jadi dengan ada divisional itu lebih memudahkan. Terus yang kedua, entails only one cost of capital estimated per divisions, thereby minimizing time dan effort estimating. Nah, jadi itu memudahkan kita dan mempersingkat waktu kita dan membuat efisiensi bagaimana kita menghitung cost of capital dengan lebih baik. Gitu. Jadi itu yang itu salah satu keuntungan menggunakan divisional WACC. Terus they use a common discount rate throughout the division's limit managerial, latitude, and attendance influence costs. As a manager would be otherwise be tempted to lobby a lower cost of capital for the pet project. Jadi memang pada dasarnya dengan adanya common discount atau divisi itu tadi, penggunaan cost of capital atau penerapannya itu dalam satu pemahaman yang sama. Jadi dari manajer, level direktur sampai hingga level yang paling kecil pun atau paling lower management itu semua sama cara penerapannya. Artinya dengan seperti itu kita memudahkan ada namanya influence cost atau biaya pengaruh itu tidak terlalu besar karena dalam satu divisi yang sama. Oke, ini adalah contohnya divisional WACC, competition-nya. Jadi di situ ada company division, ada refinery, ada retailing atau convenience store. Jadi itu perhitungannya jadinya seperti itu teman-teman. Jadi ada beda. Yang pertama adalah refining, yang kedua adalah retail. Perhitungannya mereka menggunakan perhitungan yang masing-masing, tidak sama. Jadi ketemunya nanti juga berbeda. Tujuannya apa? Salah satu advantage-nya tadi sudah dijelaskan dalam 3 keuntungan yang sebelumnya tadi. Ini WACC or divisional WACC. Di sini ada namanya method, descriptions, advantage, disadvantage, dan when to use. Jadi WACC saya contohkan dulu di sini. WACC estimated WACC for a firm's entity use as the discount rate on all project. Jadi semua project itu menggunakan discount rate yang ditetapkan secara holding company-nya tadi. Advantage-nya familiar concept the most of business executive, biasa dipahami oleh berbagai banyak business executive atau pimpinan perusahaan, dan juga minimize the estimation cost as there only one cost capital calculation for the firm. Jadi memang dia bilang adalah minimal estimation cost. Secara estimasi dia akan lebih murah karena dia hanya menghitung satu dalam hitungan unit yang besar tadi. Terus reduce the probable influence cost of issues. Jadi dia akan mereduksi influence of issue karena tadi kalau tadi itu dia influence of issue-nya ketika unit-unit perusahaannya itu ada influence dari masing-masing manajer. Kalau ini dia dibilang mereduce karena satu pucuk pimpinan mempunyai kebijakan yang solid. Terus ada disadvantage-nya doesn't adjust a discount rate for differences in a project risk. Jadi tidak bisa mengadjust semua discount rate di dalam
risiko project yang berbeda tadi. Terus does not provide the flexibility adjusting for the differences in project debt in the capital structure. Jadi itu adalah tidak bisa memunculkan atau memprovide atau menyediakan fleksibilitas. Nah, itu yang kelemahannya. When to use? Nah, kapan kita menggunakan WACC saja? Itulah project are similarly risk to firms as a whole. Jadi ketika kalian project kalian lakukan itu adalah mirip dan risikonya itu hampir mirip, kalian bisa menggunakan yang namanya WACC. Using the multiple discount rates creates a significant problem with influence cost. Jadi ketika kalian bilangnya ini adalah multiple diskon, ada berapa diskon atau di berapa risiko yang ada, ini membutuhkan yang namanya WACC langsung supaya untuk mengurangi namanya influence cost tadi. Terus yang kedua, ada namanya divisional WACC. The estimated WACC for individual business unit for or divisions within the firms. Use the only discount rates within each divisions. Jadi itulah deskripsinya. Terus advantage-nya adalah use the divisional risk to adjust a discount rate for individual project. Jadi kelebihannya dia bisa mengeris atau mengadjust atau menyesuaikan discount rate sesuai dengan masing-masing projectnya. Terus reduce influence cost the competition among division manager. Nah, kalau tadi ada influence, kalau yang pertama dari WACC mereduce influence secara keseluruhan, karena pucuk pimpinan yang mengambil alih atau yang menghitungnya mungkin direktur keuangannya. Terus kalau di sini itu akan mengurangi reduce influence cost dari masing-masing manajer dalam divisi yang sudah ada. Jadi itu lebih low risk atau lebih influence cost-nya lebih rendah. Does not capture the intra-division risk difference of in project, jadi tidak bisa mengcapture atau menggambarkan intra-division atau masing-masing divisi yang terlibat dalam situ risikonya. Terus doesn't account for differences in the project debt capacities within divisions. Jadi dia tidak bisa mengaccount atau menghitung di differences project. Jadi kalau menghitung project debt capacitiesnya, jadi karena dia adalah masing-masing divisi, dia tidak bisa menghitung secara keseluruhannya. Kalau artinya di masing-masing divisi tadi kan beda-beda ya. Contohnya tadi adalah retaining, ada namanya retail. Kalau itu digabungkan jadi satu, dalam kesatuan yang sama itu tidak bisa. Karena tingkat resikonya di dua itu berbeda gitu loh. Terus potential influence cost associated within the choice of the discount rates across division. Jadi ini adalah potential influences cost associated. Jadi ada potential influence cost yang terjadi di situ. Biasanya kalau masing-masing divisi atau project itu kan punya PIC-nya ya, personal in charge-nya. Lah itu mereka itu punya pengaruh itu yang berbeda-beda. Jadi biasanya mereka sama-sama berebut pengaruh supaya si perusahaan tadi atau si project tadi itu mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan nilai project teman kalian atau teman kalian yang lain gitu. Individual project within the divisions very similar risk of ini bisa ketika digunakan ketika similar risk, risikonya yang bersama dan kapasitinya juga mirip. Discount rate discretions create the significant influence within divisions but not between divisions. Jadi tidak di dalam divisi itu selalu ada namanya significant influence yang saya sudah jelaskan seperti yang tadi. Oke, ini konklusinya. Jadi secara konklusi itu the financing decision tools, teman-teman kemarin sudah belajar yang namanya after tax cost of debt. Di situ ada step 1 hingga step ke-2. Itu bagaimana mengkalkulasikan berapa sih cost of debt-nya. Terus itu ada preferred stock, ada common stock yang menggunakan dividend growth model, ada menggunakan capital asset pricing model atau CAPM. Hingga terakhir ketemunya yang namanya WACC. Yang terpenting teman-teman adalah bagaimana cara mengartikannya atau what it tell you. Jadi pertama kita langsung ke WACC-nya di bawah itu ada namanya the opportunity cost of the money invested in the firm. Terus the project that earn higher rates of returns then WACC is create shareholder.
wealth. Biasanya itu ada namanya shareholder wealth atau kemakmuran si pemilik modalnya. Nah, jadi di situ dijelaskan bahwa opportunity cost of the money invested. Nah, jadi dia akan mengetahui ketika kalian menggunakan WACC, dia akan mengetahui berapa sih opportunity cost atau biaya yang peluang biaya yang akan dikeluarkan maupun itu bersifatnya baik maupun tidak itu dalam suatu perusahaan. Jadi supaya mengetahui berapa sih capital structure-nya dari perusahaan tersebut mempunyai kemungkinan dia akan maju atau tidak, itu bisa dilihat juga dari WACC-nya. Terus projected on higher rates of return. Jadi ketika projected-nya itu atau project-nya itu mempunyai rate of return atau pengembalian modal yang lebih tinggi atau pengembalian hutang yang lebih tinggi, itu maka akan mengundang yang namanya kemakmuran si pemilik modal atau shareholder dalam perusahaan tersebut. Oke, itu sampai di sini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kurang dari saya. Saya harap teman-teman jika ada yang dibingungkan atau ada yang ditanyakan bisa langsung melalui chat grup. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.